konfirmasi positif di Kota Cimahi alhamdulillah 0. Oke, Good Listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Gimana kabarnya Anda di pagi hari ini? Kembali pagi hari ini merupakan pagi yang cukup spesial, di mana kita akan kembali melakukan perbincangan yang dengan tema yang menarik ya, karena saat ini juga sudah mulai dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu mengenai pembelajaran tatap muka dan juga penerapan protokol kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan pagi hari ini juga kita sudah kedatangan kembali narasumber yang sudah beberapa kali ya Pak ya Dok datang ke sini. Dan selamat pagi Dr. Muhammad Dwi Hadi Isnalin ya, atau saya panggil Dr. Dwi saja ya. Ya. Selamat pagi Dok, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah menyempatkan kembali datang ke sini dan kita melakukan perbincangan yang dengan topik memang saat ini sudah mulai dilaksanakan ya, mengenai pembelajaran tatap muka ini khususnya di Kota Cimahi ya Dok. Iya betul Bu. Ya. Nah, lebih 2 minggu lah ya. Sudah kurang lebih 2 minggu ya. Oh iya. Nah, jika melihat kondisi saat ini kan pandemi juga masih kita hadapi ya Dok. Nah, melihat kondisi pandemi COVID-19 khususnya di Kota Cimahi ini sebetulnya gimana Dok perkembangannya? Ya, bisa dikatakan alhamdulillah ya untuk kondisi Kota Cimahi untuk laporan harian yang terkonfirmasi pada hari ini tanggal 30 September 2021 konfirmasi positif di Kota Cimahi alhamdulillah 0 ya. Iya. Kemudian kasus kesembuhan juga sebenarnya hari ini juga kita tidak ada ya, dan yang meninggal juga alhamdulillah tidak ada, seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk kasus sampai sejauh ini mudah-mudahan selalu tidak terdapat kasus konfirmasi baru ya. Kemudian untuk leveling memang level kita masih di level 3 karena kita juga kan ini wilayah Bandung Raya ya. Jadi kita masih ada di level 3 terutama kalau di kita karena masih terdapat 21 orang yang masih dirawat di rumah sakit ya, sehingga itu membuat level kita juga ada di level 3, tapi secara bor kita sudah turun ya. Bor rumah sakit kita sudah ada di 5%, sehingga alhamdulillah sebenarnya tingkat keterisian di rumah sakit untuk pelayanan COVID ini juga rendah. Iya, sudah itu. 5% ya. Iya. Sudah alhamdulillah sangat rendah gitu sangat ya. Rendah, keterisian di rumah sakit. Sementara jika melihat kan sudah gencar ya dilaksanakan vaksinasi COVID-19 ini di beberapa tempat, kemudian juga sudah menjangkau ke usia yang jika sebelumnya mungkin diprioritaskan untuk nakes, kemudian lansia, nah kemudian bertahap ke usia sekolah ya, di mana mungkin berhubungan juga dengan dilaksanakan atau tidaknya pembelajaran tatap muka ini di usia 12 hingga 17 juga sudah mulai banyak dilaksanakan ya vaksinasi di Kota Cimahi. Ya, alhamdulillah kalau untuk pelaksanaan vaksinasi usia 12 sampai 17 tahun kami di Kota Cimahi sudah dimulai waktu itu bulan Agustus ya. Jadi saat pencanangan tanggal 8 Agustus pencanangan persiapan Paskibra waktu itu untuk pelaksanaan pengibaran bendera di 17 merah putih di 17 Agustus. Saat itu ada pencanangan oleh Bapak PLT Wali Kota di Teknopark
Dari situ sudah kita sambut dan kita langsung melaksanakan untuk yang usia 17 tahun waktu itu untuk anak-anak SMA. SMA ya, dulu, jadi anak SMA dan sederajat kita laksanakan bergabung di kegiatan Gebiar Vaksin bersama BPBD Jawa Barat saat itu. Di 8 Agustus ya. Di 8 Agustus itu kita sudah mulai seperti itu, dan alhamdulillah sampai hari ini untuk cakupan Kota Cimahi kita itu sudah di 80,71%. Ya, secara data KPCPEN ya, dari Untuk KPCPEN. tingkatan usia Keseluruhan. keseluruhan. Untuk anak sekolah realnya kita itu sudah di 105%. Oh, ya. Untuk usia 12 sampai 17 tahun kita tuh sudah di 105%, karena alhamdulillah sudah kalau- mencapai target ya, sebetulnya. alhamdulillah berkat kerjasama semua stakeholder masyarakat yang berpartisipasi. Di bulan September tadinya target kami di 70%, alhamdulillah kita sudah di akhir bulan ini September kita sudah 80%. Seperti itu. Dan untuk anak usia sekolah memang untuk yang 12 sampai 17 tahun seperti kita ketahui, kalau yang anak-anak yang bersekolah di Kota Cimahi kan bukan semuanya warga Kota Cimahi. Ya, jadi betul. makanya cakupan kita lebih dari 100%, seperti itu. Ya. Jadi ada yang berdomisili di luar Kota Cimahi tapi melaksanakan vaksinasi Vaksinasinya karena bersekolah sekolahnya di Kota Cimahi, seperti itu. itu. Ya. Itu sebetulnya pelaksanaan vaksinasi khususnya untuk usia sekolah itu memang bekerja sama dengan sekolah-sekolahnya atau turun langsung dinas kesehatan menyebarkan, maksudnya melalui umum atau puskesmas atau bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau untuk anak sekolah yang tingkat SMP, Ya. SMP itu ada di Disdik Kota Cimahi. Tapi kalau untuk yang SMA itu kan, kalau SMA sederajat itu ada di bawah provinsi ya, distrik provinsi ada di KCD 7 ya kalau di Kota Cimahi. Jadi koordinatornya di KCD 7. Nah, itu kita bekerja sama dengan mereka karena yang memiliki data siswa itu ada di distrik Kota Cimahi untuk anak SMP, sehingga kita bekerja sama berkolaborasi bukan hanya data tapi juga untuk pelaksanaan vaksinasinya. Sehingga ada kita pelaksanaan vaksinasi itu ada di sekolah-sekolah, kemudian guru-guru juga ikut berperan serta di dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, juga sebagai petugas pikernya atau administrasinya. Seperti itu. Mengkoordinasikan juga ya. Dengan mengkoordinir, mengatur alurnya seperti itu. Sehingga kenapa kita sasaran langsung ke anak sekolah dulu, karena memang itu lebih mudah dikoordinir dibanding misal kita langsung anak usia 12 sampai 17 tahun di masyarakat umum. Tapi kalau kita tangkap di langsung di dari sekolah itu akan lebih cepat terdatanya, seperti itu. Dan memang alhamdulillah kita sudah jauh-jauh hari melaksanakan itu, sehingga pas saat mau melakukan pembelajaran tatap muka saat itu sudah kurang lebih kita sudah di atas 80% cakupannya, seperti itu. Jadi kesiapannya sebelum uji coba, mulai uji coba PTM itu sudah mencapai 80% sudah. Di tingkatan usia sekolah ya. Iya, 12 sampai 17 tahun ya. Iya, jadi memang pelaksanaan vaksinasinya juga sudah mencukupi lah, lebih 80% itu udah tinggi sekali ya. Alhamdulillah. Gitu. Kalau di secara aglomerasi wilayah ya kan, ya yang masuk aglomerasi itu kan Kota Bandung, Kota Cimahi, kemudian Bandung Barat, Kabupaten Bandung, kemudian Karawang itu masuk aglomerasi di Jawa Barat. Kota Bandung dan Kota Cimahi alhamdulillah sudah di atas 50%, seperti itu. Ya, sebelum dimulainya uji coba PTM ya. Oke, Dok. Sejenak kita simak dulu yang satu ini ya, Dok. The best mix of music, the best mix of music, Mix 92. Virus begitu mudah menyebar kepada orang-orang sekitar apabila kita masih saja sembarangan dan menggampangkan urusan batuk dan bersin.
Memang kita mudah terlena oleh kebiasaan lama karena virus yang tidak kelihatan mata tanpa disadari ikut menyebar setiap bersentuhan dengan apa saja menempel pada tubuh orang. Tanpa perubahan, maka kita mempertaruhkan keselamatan orang-orang yang kita cintai. Keadaan membuat kita harus melakukannya. Kita bisa mencegah dimulai dengan kebiasaan baru. Tutup mulut saat bersin dan batuk dengan lipatan siku atau gunakan tisu bersih lalu buang ke tempat sampah tertutup. Menerapkan cara batuk dan bersin di tempat umum atau di rumah dengan benar bisa diandalkan untuk menjaga kesehatan orang-orang tercinta dan kita semua. Berubah, usir wabah. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari rakyat Amerika. The best mix of music, the best mix of music. Mix 92.9. Oke, good listeners, kita lanjut kembali perbincangan kita mengenai pembelajaran tatap muka dan penerapan protokol kesehatan, khususnya di Kota Cimahi ya. Masih bersama Dinas Kesehatan Kota Cimahi dan masih ada Dr. Dwi yang akan sedikit banyak menjelaskan kemudian juga memaparkan kondisi terkini di Kota Cimahi, kemudian juga efektivitas dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang saat ini sudah mulai diuji cobakan di banyak sekolah di Kota Cimahi. Nah, Dok, kembali mengenai pembelajaran tatap muka yang saat ini sudah dilaksanakan di Kota Cimahi. Nah, sebetulnya apa yang mendasari dikeluarkannya kebijakan untuk memperbolehkan pertemuan pembelajaran tatap muka di kota, khususnya di Kota Cimahi ini? Ya, jadi yang mendasari itu sebenarnya ada keputusan bersama ya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang dituangkan di dalam surat keputusan nomor 3 strip keputusan bersama tahun 2021, kemudian surat nomor 384 tahun 2021, terus nomor HK 01.08 Menkes ya 4242 tahun 2021 dan nomor 440 strip 717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019. Seperti itu. Nah, di panduan tersebut memang dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan berupa persiapan, kemudian pelaksanaan dan pemantauan. Nah, persiapan ini dilaksanakan oleh, kalau di tingkat Kota Cimahi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ya, melakukan persiapan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka seperti itu. Dan ini disesuaikan dengan level pemberlakuan PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat ya. Yang saat ini ada ya, karena kalau kita sudah turun ke level 3 itu sudah diizinkan ya seperti itu. Ya. Kemudian dari distrik-nya sudah berkoordinasi, maka sekolahnya juga harus dipersiapkan seperti itu. Jadi sekolah juga sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Dan itu juga sudah ada di keputusan Menteri Kesehatan ya, terkait pedoman pencegahan apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Dan sekolah juga melakukan atau membentuk satuan tugas untuk penanganan COVID ya, baik di perguruan tinggi sampai di sekolah-sekolah dasar seperti itu. Yeah. Kemudian kepala sekolah juga menerbitkan pedoman untuk pembelajaran maupun kegiatan lainnya bagi siswa dan tenaga pendidik di lingkungan. Karena begitu siswa akan sekolah, itu kan yang akan berinteraksi selain orang tuanya, juga mungkin nanti ada yang diantar oleh driver atau supir atau menggunakan angkutan umum seperti itu. Kemudian nanti di sekolah ketemu dengan gurunya. Kemudian ada penjaga keamanan sekolah seperti itu, atau mungkin nanti makannya di kantin ada petugas kantinnya seperti itu. Jadi itu yang harus dipersiapkan oleh sekolah. Jadi memang kesiapan itu yang terlibat mulai dari Dinas Pendidikan,
sekolahnya sendiri, juga orang tua atau wali yang akan mempersiapkan anak-anak tersebut untuk masuk ke sekolah seperti itu. Jadi di tahap persiapan ini banyak pihak ya yang harus terlibat, kemudian juga mempersiapkan dirinya, tidak hanya dari disdiknya sendiri, Iya. para pendidik, kemudian sekolahnya itu sendiri, dan Termasuk orang tuanya. iya, termasuk orang tua Iya. ya. Nah, kemudian dalam tahap pelaksanaan bagaimana? Ya, saat pelaksanaan ini juga semua berperan. Jadi distrik juga memantau ya kegiatan di sekolah, kemudian dari pihak sekolah juga atau penyelenggara itu harus sering melaporkan ya, apa yang perkembangan yang terjadi di sekolahnya masing-masing. Kemudian diupayakan kalau bisa ada testing atau tracing ya. Dan di Kota Cimahi alhamdulillah di beberapa puskesmas sudah melaksanakan ya. Jadi sebelum kemarin PTM guru-gurunya di testing seperti itu. Jadi guru-gurunya di testing, alhamdulillah dari beberapa sampel semuanya negatif seperti itu. Jadi lebih memberikan rasa aman lah sebenarnya gitu ya kepada baik ke siswa dan orang tua atau wali gitu ya, bahwa guru-gurunya juga dilakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi ada ketenangan juga ketenangan ya juga orang tua. seperti itu. Kemudian siswa dan tenaga pendidik yang melakukan aktivitas ya kondisinya juga harus sehat. Apabila saat dia mau masuk sekolah misalnya atau gurunya mau bekerja untuk mengajar, apabila kondisinya lagi demam sebaiknya jangan nggak masuk berangkat ya. seperti itu. Kemudian syarat berikutnya sudah mendapatkan vaksinasi. Alhamdulillah kan tadi guru-guru yang bekerja atau mengajar di Kota Cimahi, kemudian siswa juga kita sudah dilakukan vaksinasi semuanya seperti itu. Jadi sudah semua langkah-langkah itu sudah dimulai dari persiapan, pelaksanaan itu juga sudah dijalankan lah seperti itu. Kemudian mungkin di lingkungan sekolahnya sendiri juga secara fisik juga harus pas pelaksanaannya memperhatikan protokol kesehatan, kemudian juga kebersihan di lingkungannya juga harus terus dipantau ya sebenarnya. Jadi untuk sekolahnya sendiri memang itu sudah harus dikondisikan ya. Jadi misalnya di ruangan kalau bisa sirkulasinya itu sudah terbuka atau baik ya seperti itu, jangan terlalu tertutup. Kemudian di ruang kelas kan siswa juga dibagi karena dia jaraknya kan harus minimal 1,5 meter antar siswa. Kemudian jumlah siswanya ya ada syarat itu. Jumlah siswanya kan juga yang misalnya maksimal satu kelas misalnya itu tidak boleh misalnya lebih dari 30 seperti itu. Kemudian tadi jarak, dan sekolah juga menyiapkan untuk cuci tangan. Nah, harus itu kan selalu ya. harus selalu cuci tangan. Kemudian disiapkan termometer untuk mengukur baik itu ya siswanya atau petugas yang atau guru yang mau masuk ke sekolah ya sebelum masuk melangkah ke gerbang dia diperiksa dulu dan harus cuci tangan, kemudian harus menggunakan masker itu. Dan untuk anak sekolah juga dihimbau untuk tidak berkerumun, terutama mungkin anak-anak usia SD itu. SD kayaknya susah sebenarnya ya. semua usia ya, termasuk anak-anak SMA juga ya, SMP SMA itu malah dikhawatirkan setelah mereka pulang sekolah. Kalau yang besar-besar ya, yang SMP SMA, karena mereka sudah lama tidak ketemu, begitu masuk nanti pulangnya ngumpul bareng seperti itu. Kemudian dipersyaratkan kalau bisa bawa makanan sendiri gitu. Jadi mereka apabila istirahat tidak jajan ke kantin atau apa, tapi makan makanan yang dibawa dari rumah seperti itu. Kemudian
Tadi kan Kalau untuk dari pemantauannya itu sendiri, apa khusus hanya dari Disdik atau Dinas Kesehatan bekerja sama misalnya dengan Dinas Pendidikan dalam hal pemantauan pelaksanaan PTM ini gimana, Dok? ya, jadi untuk kegiatan PTM ini Disdik dan Dinkes selalu kita bekerja sama. Jadi apabila ada laporan dari sekolah, misalnya ada siswa yang demam atau saat dia tidak masuk setelah PTM misalnya Iya. gitu, ya itu harus dilakukan tracing seperti itu. Apakah demamnya ini penyakit biasa atau termasuk ke arah ke COVID-19 seperti itu. Jadi tetap pelayanan itu untuk pemeriksaan tracing dan testing dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas seperti itu. Jadi kami apabila mendapatkan laporan akan melakukan segera feedback balik kepada mereka gitu ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Dok. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk, Dok. Sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa untuk yang ingin mengajukan pertanyaan juga boleh ke 085161280929 ya. Di acara sebelumnya sudah diinformasikan, dan ada pertanyaan yang masuk berkaitan dengan yang biasa didengar katanya di masyarakat ada tentang learning loss, Dok. Jadi berkurangnya jam belajar dan juga semangat belajar bagi para peserta didik. Nah, itu sebetulnya dengan diadakannya atau sudah mulai diizinkannya PTM ini katanya, apakah memang berdampak, ada nggak dampaknya dengan terutama terhadap semangat belajar para peserta didik dan juga kecukupan dari jam belajar mereka gitu? Ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang terkait hal seperti ini pasti terjadi ya. Jadi ada faktor dulu kalau ya seperti kita sendiri gitu ya, kalau selalu misalnya membaca atau mendapatkan informasi, berarti otak kita juga selalu terlatih ya untuk menyerap. Apabila kita lama tidak biasa santai apalagi kalau ya kebetulan saya juga punya anak yang masih SD gitu ya, walaupun zoom tapi juga di tangan kadang-kadang suka curi main game gitu ya. Nah hal-hal seperti ini memang akan diantisipasi gitu ya, sudah diantisipasi. Kebetulan besok itu sebenarnya ada pertemuan ya di Prakarsa oleh Disdik, juga besok itu akan ada penyampaian terkait prokesnya, juga ada dari psikolog anak terkait dengan cara belajar dan yaitu tadi semangat belajar. Karena memang ada kasus anak itu tidak mau ke sekolah, inginnya belajarnya dari rumah karena itu mungkin lebih santai, tapi memang udah keenakan daring ya. Ada anak-anak yang semangat untuk masuk ke sekolah seperti itu. Jadi memang learning loss ini juga memang harus diantisipasi seperti itu, dan mungkin ini akan bertahap ya. Kalau saat ini misalnya masih seminggu 1 kali mereka masuk, mungkin nanti kalau kondisi lebih baik akan diperbanyak lagi waktu tatap mukanya seperti itu. Sambil melihat juga perkembangannya, kemudian juga. Nah, sejauh ini sempat ada laporan mengenai kasus di lingkungan sekolah nggak, Dok? Apalagi kan katanya ada di beberapa tempat, tapi di luar Jawa Barat ada muncul juga klaster sekolah itu. Sementara di Kota Cimahi ini sudah mudah-mudahan sih enggak ya, Dok. Adakah laporan mengenai munculnya klaster sekolah itu? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada ya, yang kami dapatkan informasi sejauh ini tidak ada di Kota Cimahi. Karena apabila ada sudah dilakukan himbauan sebenarnya, karena dengan orang tua atau wali itu harus memahami apabila anaknya demam
lebih baik tidak usah masuk sekolah, seperti itu. Kan kemarin di awal-awal PTM terjadi informasinya di Kota Padang ya. Dia demam, tidak bilang, masuk, tahu-tahu menular ke teman-temannya dan gurunya bahkan mungkin. Kemarin juga saya dapat informasi, baca di media di Cilacap ya, sebuah sekolah menengah atas itu ada kasus. Alhamdulillah di Kota Cimahi mudah-mudahan tidak ada, karena untuk pelaksanaan ini ya tadi dari pihak sekolah, orang tua, kita sama-sama harus bertanggung jawab lah seperti itu terhadap anak-anak ya. Karena kan kalau anak-anak tidak mungkin mereka kalau mereka demam, kalau dipaksa tetap sekolah mungkin dia menurut gitu ya. Jadi orang tualah yang harus tetap mengontrol seperti itu. Kontrol ya. Ya berarti sejauh ini sih sudah dilaksanakan dengan baik ya, dan itu kerjasama dari semua pihak ya, dari pihak. Orang tuanya sendiri yang mempersiapkan si peserta didiknya sebelum berangkat ke sekolah, kemudian juga para pendidik di sekolahnya. Oke Dok, dan setelah ini mungkin kita akan berbincang lebih jauh mengenai efektivitas uji coba PTM yang sudah dilaksanakan di Kota Cimahi ya Dok. The best mix of music, the best mix of music, Mix 92. Saat kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, good listeners, masih di 92,9 FM Mix Radio, dan kita masih berbincang dengan Dr. Dwi mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan juga penerapan protokol kesehatan, khususnya di Kota Cimahi ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kita akan menyimak lagi mengenai efektivitas uji coba PTM di beberapa lembaga pendidikan. Nah, sebetulnya dengan sudah dilaksanakan kurang lebih 2 minggu ya Dok, PTM ini di beberapa lembaga pendidikan sudah cukup efektifkah gitu untuk seperti tadi memperendah tingkat learning loss itu ya. Jadi kekurangan jam belajar, kemudian juga meningkatkan kembali semangat belajar anak gitu. Kalau dilihat dari manfaat yang diberikan dengan dilaksanakannya PTM, apakah sudah seimbang dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang masih kita upayakan ini, Dok? Mungkin saya tidak terlalu spesifik ya, karena kalau untuk menilai tadi efektivitas pembelajaran mungkin dari Dinas Pendidikan ya yang bisa menjawab lebih jelas atau tepatnya oleh mereka.
Tapi terkait pembelajaran tatap muka apabila dilaksanakan dengan prokes dengan baik ya. Jadi seorang anak misalnya itu gizi atau konsumsi gizi seimbangnya itu dari rumah kecukupannya sudah baik sehingga kesehatannya baik, maka saat dia melakukan aktivitas belajar di sekolah dia juga akan mendapatkan kesenangan lah ya, manfaat ya seperti itu, karena memang ada beberapa mungkin yang sudah merasa nyaman sekolah di rumah sehingga akan berat ya seperti itu. Tapi secara keseluruhan kalau yang kami dapat laporan mereka sangat antusias untuk masuk sekolah lagi seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka tetap untuk anak-anak peserta didik itu tetap dijaga dari kondisi kesehatannya, kemudian dari penggunaan dari masker ya, kemudian cuci tangannya juga jangan lupa, Nggak 3M lah ya. kita ingatkan Jadi gitu ya. menggunakan masker, kalau bisa anak-anak dibekali masker tambahan ya. Biasanya kan apalagi kalau anak SD itu masker bisa ketinggalan di mana saja gitu ya. Jadi punya masker tambahan, atau mungkin dari pihak sekolahnya juga sudah menyiapkan ya masker cadangan di sekolah. Kemudian cuci tangan jangan lupa, kemudian jangan berkerumun lah ya, jangan berkerumun, kemudian membawa makanan dan minuman sendiri seperti itu. Jadi kalau itu sudah berjalan baik, anak-anak semangat untuk kembali ke sekolah, prokesnya dijaga, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan baik, mungkin efektivitasnya juga akan tinggi gitu ya, untuk anak-anak mendapatkan ilmu langsung dari gurunya yang selama ini melalui daring seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan kembali masuk nih Dok ke 085-161-280-929. WhatsApp dari seorang ibu yang nggak disebutkan ya. Begini pertanyaannya, selama PTM terbatas ini terkait dengan pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah anak saya yang ditiadakan. Nah, seperti bagaimana anak bisa mengembangkan kemampuannya jika ekskul itu ditiadakan? Dan kira-kira ada nggak penyelesaian untuk hal seperti itu? Nah, mungkin meskipun ini sepertinya ke dinas pendidikan atau ini ya yang membuat kebijakan di sekolah, tapi dari dinas kesehatan sendiri bagaimana tuh, Pak? Ya, ini juga memang sebenarnya bisa lebih ke dinas pendidikan ya. Tapi ya mungkin bisa sharing aja kita, mungkin saran saja terkait ekstrakurikuler. Memang banyak ekstrakurikuler yang terdapat di sebuah sekolah ya. Ada yang bisa dilaksanakan melalui daring, ada yang mungkin ekstrakurikuler seperti misalnya yang saya tahu ya, misalnya ada yang futsal, ada yang renang, yang secara seperti fisik itu, yang memang fisik ini ya. mungkin memang tidak bisa gitu ya. Tapi kalau yang terkait peningkatan misalnya calistung kayak gitu ya, akan ada yang bahasa Inggris seperti robotik itu, gitu robotik ya, itu mungkin masih bisa melalui daring ya seperti itu. Tapi untuk robotik juga yang saya tahu mereka membutuhkan peralatan ya. Nah, itu mesti ada pertemuan ya. Mudah-mudahan gini Bu, dengan kondisi yang semakin membaik dan kita bisa merubah perilaku kita ya dengan 3M tadi ya, selalu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan penurunan kasus yang signifikan, kasus hariannya kita seperti tadi saya sampaikan di awal 0 seperti itu, ke depan bisa terjadi pembelajaran seperti biasa lagi, atau mungkin diperbanyak lagi ya pertemuan tatap mukanya, dan sehingga anak-anak peserta didik dapat melakukan tatap muka secara langsung dengan pendidiknya ya, sehingga
nanti mereka juga pengembangan dirinya juga akan bisa Optimal ya. dioptimalkan Iya. kembali. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin itu himbauan juga ya bagi Iya. penyelenggara pendidikan, Penyelenggara kemudian juga pendidikan. peserta didiknya ya. Nah, mungkin untuk para orang tua juga ada himbauan khusus nggak dok, misalnya dari dinas kesehatan, karena orang tua nih sepertinya selama masa pembelajaran daring juga punya peran yang lumayan besar ya, karena beralih tuh tanggung jawab dari pendidik di sekolah beralih ke orang tua. Nah, sementara sekarang sudah mulai dikembalikan lagi ke sekolah. Itu himbauan untuk para orang tua dalam masa uji coba PTM ini gimana dok? Iya, ini juga kita sharing juga ya. Iya. Jadi memang yang kita mengetahui bersama bahwa tingkat pendidikan orang tua juga berbeda-beda, Iya. sehingga kemampuan untuk membantu putra-putrinya belajar dari rumah juga berbeda-beda ya, apalagi ada orang tuanya yang bekerja seperti itu sehingga tidak bisa fokus gitu ya. Nah, dengan adanya PTM ini juga sebenarnya suatu ada hal yang positif gitu ya. Jadi orang tua juga mungkin ada beban yang selama ini harus berusaha membantu putra-putrinya untuk belajar sudah sedikit berkurang. Kemudian tapi ada rasa kekhawatiran juga. Iya. Karena putra-putrinya akan berinteraksi dengan orang di luar orang. rumah Iya, betul. ya, yang mungkin tanda kutip kondisinya tidak diketahui ya seperti itu. Tapi dengan prokes tadi, dengan 3M tadi ya, tetap menggunakan masker ya, selalu diingatkanlah Iya, putra-putrinya untuk jaga jaraknya. menggunakan masker, selalu menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. tangan, Mudah-mudahan mereka pulang ke rumah juga tetap dengan kondisi yang sehat seperti itu. Dan untuk orang tua juga selalu menyiapkan kondisi anak di rumah Iya. seperti itu tadi ya, semaksimal mungkinlah diberikan asupan gizi yang seimbang seperti itu. Kemudian untuk orang tua yang aktivitasnya di luar juga kan ini yang sering jadi permasalahan. Jadi karena seperti yang terjadi peningkatan kasus kemarin bulan Juli Agustus itu banyak kan klaster dari keluarga. Justru keluarga ya. Klaster keluarga seperti itu. Nah, ini kalau ada orang tuanya yang bekerja di luar atau sering berpergian ke luar kota, ya tetap disarankan prokesnya 3M-nya gitu. Iya. Jadi walaupun bekerja di luar, kalau 3M-nya dijaga, begitu orang tuanya pulang ke rumah sebelum bertegur sapa dengan anak atau istri, ya upayakan mereka membersihkan diri dulu seperti itu. Iya. Dan apabila menemukan gejala demam atau batuk pilek, segera memeriksakan diri sehingga si anak juga tetap terlindungi walaupun di rumah seperti itu kan. Jangan terjadi penularan dari rumah si anak ke sekolah membawa dan nanti malah jadi klaster rumah atau klaster keluarga dibawa ke sekolah jadi klaster sekolah. Nah, itu yang jadi sama-sama kita saling melindungi lah gitu ya, betul. seperti itu. Jadi ya apalagi seperti kita ketahui sekarang euforia masyarakat ini minggu kemarin itu sudah beberapa minggu ini mal sudah mulai walaupun dengan harus persyaratan dengan ketat ya. peduli lindungi ya, sertifikat vaksin, tapi tempat-tempat wisata ini sudah buka semua, sudah mulai ramai semua seperti itu. Kami sempat ada evaluasi di Provinsi Jawa Barat. Itu Provinsi Jawa Barat melakukan testing di 3 lokasi waktu itu, di Pantai Pangandaran, Pantai Pelabuhan Ratu, sama Puncak. Waktu itu memang alhamdulillah hasil testingnya negatif semua tidak ada hasil yang terkonfirmasi, tapi ya itu tadi itu sudah penuh semua. Waduh. Nah, ini kan kalau udah hari Sabtu Minggu biasanya anak-anak dibawa orang tuanya, ada yang keluar kota. Nah, ini yang harus diwaspadai. Mudah-mudahan dengan konsumsi gizi yang
yang seimbang, istirahat cukup ya, anak-anak tetap terjaga fisiknya seperti itu sehingga tidak sakit gitu. Tapi apabila mengalami sakit, ada demam atau batuk pilek, ya disarankan jangan anaknya masuk sekolah seperti itu kejujuran penting ya. Jadi kalau misalnya kondisi anak bagaimana itu ya jujur aja ya. Kalau misalnya lagi kurang fit atau gimana jangan ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Iya, betul. Kadang kekhawatirannya itu ya mungkin dari orang tua yang satu tuh khawatir juga. Saya juga kan seorang ibu gitu ya. Jadi khawatir juga tentang kejujuran mengenai kondisi anak itu sendiri atau kondisi di keluarganya, misalnya sedang ada yang terkena COVID atau apa, itu harus segera diinformasikan ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya di keluarga ada yang demam saja, sebaiknya memeriksakan diri gitu, baik ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit. Apabila bisa dipastikan itu bukan COVID dan tidak menyebar ke yang lain, misalnya ke anak-anaknya tidak demam, ya anak-anaknya bisa dikatakan ya aman untuk beraktivitas, untuk tatap muka seperti itu. Tapi kalau anaknya lagi demam, jangan dipaksakan anaknya untuk masuk. Seperti itu. Karena orang tuanya kerja udah masuk aja. Itu kan ada kondisi-kondisi seperti itu gitu ya. Iya, kadang-kadang. Jadi kadang-kadang yang selama ini orang tuanya, aduh saya sudah capek. menjaga di rumah. Iya betul. Saya ikut daring gitu, dan sekarang udah ada PTM, ada kesempatan saya untuk bekerja lagi. Akhirnya anaknya suruh berangkat ke sekolah padahal seperti itu. Ya dok. Mungkin nanti kita akan ada penutup ya dari Dokter Dwi mengenai pembelajaran tatap muka ini, dan terutama mengenai penerapan protokol kesehatan yang seperti tadi dokter sebutkan, saat ini sudah mulai ada euforia gitu ya, karena merasa sudah vaksin mungkin gitu ya. Terus beberapa minggu ini juga kondisi kasus sudah turun, kelihatannya membaik gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga ya, terutama munculnya varian-varian baru, mungkin dok harus tetap diwaspadai ya. Kalau varian baru memang dari Kementerian Kesehatan juga selalu memantau ya. Ada varian-varian setelah kemarin kita alfa, beta, sampai delta, lambda, ada MU ya. Dan mudah-mudahan itu MU tidak masuk ke Indonesia seperti itu. Jadi sudah bisa diantisipasi lah ya seperti itu. Itu udah tugas dari negara untuk menjaga ya kesehatan warganya, tapi warganya juga harus bekerja sama dengan menjaga untuk dirinya sendiri dan keluarganya seperti itu. Ya kalau kita pakai masker kan sebenarnya bukan untuk melindungi diri kita saja gitu, tapi untuk melindungi orang lain juga seperti itu. Oke dok, sebelum disampaikan penutup, mungkin kita simak dulu yang satu ini ya dok. Perilaku pertama, kita saksikan saudara-saudara, serangan tak terlihat coba dibangun, umpan lambung kini menempel di telapak tangan, menunggu di balik sela-sela jari. Wow, semakin berbahaya. Mengincar dari sisi kanan, orang itu tidak sadar akan mengusap hidungnya. Apa yang terjadi? Serangan gagal dihalau, disiplin cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Perilaku kedua, serangan dibangun di kerumunan. 1-2 sasaran terkunci siap diterjang. Semakin dekat, merapat, tiba-tiba ada percikan, menegangkan. Di luar dugaan si virus gagal tak sampai karena orang itu menghindari kerumunan dan selalu jaga jarak aman. Perilaku ketiga, kita masuki detik akhir serangan COVID-19. Diam-diam mengincar lewat udara, ada hembusan nafas, crossing berbahaya, satu langkah lagi percobaan terakhir. Dihadang pakai masker dengan benar. Akhirnya virus corona bisa dikalahkan. Selamat untuk sang juara. Ayo jaga kemenangan. Bentengi kesehatan kita dengan jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker dengan benar. Berubah usir wabah. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari USAID. The best mix of music, the best mix of music, Mix 92.9.
pagi good listeners, masih di 92,9 FM Mix Radio dan kita masih di perbincangan yang menarik mengenai pembelajaran tatap muka dan juga penerapan protokol kesehatan bersama Dr. Dwi. Dan masih ada satu pertanyaan menyusul, nggak apa-apa ya dok? Bangga. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaannya di 085161280929. Begini katanya dok, terkait penerapan protokol kesehatan selama PTM, untuk penggunaan maskernya sendiri, apa saran dan himbauan khusus terkait masker? Apa yang seharusnya dipakai? Kemudian, apakah harus double masker atau masker medis saja? Bahkan terkadang ada peserta didik yang memakai masker scuba yang kurang efektif dalam pencegahan COVID-19. Ini kayaknya kekhawatiran dari salah satu orang tua nih ya, melihat para peserta didik tuh kadang maskernya ngasal aja gitu dok. Iya. Ya. Ya, jadi untuk selama kegiatan belajar mengajar, memang memang wajib menggunakan masker. Iya. Dan masker yang disarankan atau yang disyaratkan itu adalah minimal masker bedah. Ya, kalau untuk masker scuba itu tidak diperbolehkan sebenarnya, karena masker scuba itu berbahannya itu kaos, sehingga kalau begitu dia dilakukan tertarik gitu, jadi dia pori-porinya melebar seperti itu, dan dia hanya satu lapis. Makanya apabila menggunakan masker kain itu sebenarnya lebih baik seperti itu ya, kalau kain, jangan yang berbentuk kaos, karena kalau itu tadi, kalau kaos kan ditarik dia akan merenggang seperti itu. Dan penggunaan satu atau dua masker untuk mengantisipasi varian Delta memang disarankan menggunakan dua lapis masker, yaitu di bagian dalam itu adalah masker bedah ya, dan sejenis masker bedah itu kan yang bahannya sekarang juga untuk anak-anak juga banyak ya di pasaran. Kemudian lapisan paling luar adalah masker kain ya. Kenapa dibuat dua lapis? Karena untuk lapisan luar itu untuk lebih mempererat dia punya menutup area seperti itu, sehingga area yang terbuka untuk keluar masuknya udara diperkecil, tapi kita tetap bisa masih nyaman untuk bernafas karena menggunakan masker-masker yang memang masih bisa melakukan sirkulasi dengan baik seperti itu. Tadi seperti masker bedah itu biasanya masker bedah itu sudah dua lapis ya. Ada yang dua lapis, ada yang tiga lapis seperti itu. Jadi untuk masker bedah sebaiknya tidak digunakan, dan ini terima kasih masukannya, nanti akan kami sampaikan ke Dinas Pendidikan untuk disebarluaskan kepada sekolah-sekolah supaya guru-gurunya juga disampaikan untuk tidak menggunakan masker scuba seperti itu. Jadi ada standarisasi masker yang digunakan oleh tenaga pendidik seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan pakai sabun ya. Jadi sebelum masuk sekolah, saat di gerbang anak-anak cuci tangan, nanti atau selama beraktivitas sering-sering cuci tangan itu lebih baik gitu ya. Karena sekolah-sekolah juga biasanya di semua kelas atau di ruangan sudah disiapkan ya, ada air mengalirnya, ada sabun seperti itu. Atau paling tidak mungkin anak-anak juga bisa dibekalkan dengan hand sanitizer ya, seperti itu sudah selalu disiapkan misalnya di tasnya atau digantung seperti itu. Dan untuk tadi yang masker juga untuk anak-anak SD misalnya, ataupun juga tidak anak SD tapi untuk semua kalangan, karena sebenarnya daya tahan masker itu tidak full misalnya selama 6 jam gitu, dia lebih baik misalnya setiap 2 jam diganti, itu akan lebih baik seperti itu. Karena kalau sudah basah ya, misalnya kita sering berbicara basah itu juga dia akan memperlebar pori-porinya sehingga daya saringnya jadi kurang seperti itu. Kemudian tetap menjaga jarak ya, minimal 1,5 meter, baik itu saat duduk atau saat berbicara, berkomunikasi ya. Ya ini juga jadi tantangan sebenarnya ya untuk anak-anak sekolah, karena mereka kalau sudah bertemu bermain ya itu kadang-kadang lupa dengan jaga jarak.
Kemudian tetap dibekali alat peralatan pribadi, ya tadi untuk peralatan makan, minum itu dibawakan. Kemudian dilarang untuk pinjam meminjam peralatan. Jadi alat pribadi itu termasuk juga seperti misalnya pensil, buku seperti itu. Jadi jangan Kelihatannya sepele ya, padahal itu kalau pinjem-pinjeman ya karena kebayang penularannya. tanpa kita sadari kadang-kadang kita kan hidungnya gatal atau apa atau ini kita menggosok seperti itu. Kemudian kita pegang pensil atau pulpen dipegang dipinjam oleh teman seperti itu kan itu juga kalau seseorang itu menderita suatu penyakit itu bisa terjadi penularan. Tidak seperti itu. hanya COVID ya. Iya, tidak hanya COVID sebenarnya Iya. seperti itu. Jadi memang penggunaan alat pribadi itu disarankan untuk digunakan seperti itu. Jadi mohon dilengkapi lah oleh Termasuk orang tuanya. alat ibadah juga ya mungkin Iya. untuk yang sholat di sekolah misalnya ya. Betul. Itu kadang terlupakan gitu. Terlupakan, jadi iya. Kemudian etika dalam saat batuk atau bersin itu kan juga memang dari awal kan anak-anak juga sudah diajarkan kalau batuk harus menutup mulut. Sekarang kalau batuk ada masker ya tetap menutup mulut, menahan maskernya seperti itu. Kemudian jangan jangan segan-seganlah sekolah untuk selalu memberikan pengumuman untuk atau mengingatkan kepada peserta didik maupun pendidiknya gitu ya untuk tetap menggunakan masker. Yaitu tadi mungkin masukan juga untuk penggunaan maskernya yang sesuai. Gitu. Kemudian ditambahkan ya selain penggunaan masker tapi maskernya yang sesuai. Maskernya yang sesuai. Kemudian bukan hanya peserta didik yang harus rajin juga cuci tangan, tapi pendidiknya juga harus, guru-gurunya juga harus rajin cuci tangan. Apalagi juga guru kasih contoh. Ya, jaga jarak seperti itu ya. Kemudian ada pengamatan secara visual kesehatan ya dari Satuan Pendidikan. Jadi apabila ada muridnya yang misalnya batuk-batuk itu ya sebaiknya dilakukan protokol kesehatan di satuan pendidikan tersebut untuk misalnya langsung diperiksa seperti itu kesehatannya. Yang bergejala gitu Yang ya. bergejala karena bisa saja saat dari rumah kondisinya baik ya gitu ya. Begitu di sekolah mungkin ada penurunan daya tahan tubuhnya, dia baru demam di sekolah, itu kan seringkali juga ada terjadi ya anak-anak itu demam mulai di sekolah atau di rumahnya nggak kenapa-napa. Di rumah nggak kenapa-napa, dia masuk ke sekolah waktu diukur suhu tidak masalah, tapi saat belajar pembelajaran sedang berlangsung terlihat murung atau lebih cepat lelah atau ada timbul batuk, pilek, ya itu segera langsung dilakukan penanganan seperti itu. Nah, mengenai waktu PTM-nya itu sendiri ada aturan khusus nggak dok? Misalnya maksimal itu berapa jam yang diperbolehkan melakukan PTM itu sebetulnya ada aturan khususnya nggak? Maksimal 3 jam kah atau misalnya 4 jam gitu? Kalau terkait hal tersebut, sebenarnya kalau memang kondisi ruangan terpenuhi ya dan mereka juga di satu ruangan itu berkumpul dengan sirkulasi yang bagus dengan protokol kesehatan, mudah-mudahan sih setiap 1 jam mereka kan bisa keluar istirahat dulu, nanti masuk lagi seperti itu. Jadi yang saya ketahui jam pelajaran sekolahnya memang mereka mulai dari jam 7.30 sampai jam 11 atau jam 12 seperti itu. Jadi tidak full ya. Jadi terutama untuk sekolah-sekolah yang full day mungkin ya, bisa menyesuaikan gitu ya. Seperti itu. Jadi selain jumlah peserta didik yang diperbolehkan hadir, terus jarak juga mungkin dikondisikan ya di dalam kelasnya. Jadi kalau memang kelasnya besar dan memang kan kalau di aturannya hanya boleh terisi 50% seperti itu. Kurang lebih ya 25 sampai 30 siswa. Iya.
Itu mungkin ya himbauan yang berkaitan dengan pelaksanaan PTM di beberapa lingkungan pendidikan di Kota Cimahi ya. Nah, mungkin ada himbauan lain atau sebagai penutup berkaitan dengan saat ini mungkin pelaksanaan PTM itu setelah sekian lama sekolah nggak dipergunakan untuk beraktivitas gitu, terutama juga untuk saat ini sedang musimnya ini ya, sedang peralihan ya antara musim kemarau dan musim hujan iya, ya. Ada himbauan khusus mungkin. Ya, mungkin satu lagi ini untuk para pendidik dan orang tua, terutama untuk anak-anaknya yang sudah sekolah SMP atau SMA, mungkin yang kelas 5 atau kelas 6 SD juga. Untuk dihimbau agar setelah pulang sekolah segera pulang ke rumah gitu. Jadi jangan berkumpul atau bermain dulu karena mungkin kesempatan sekarang ya bisa sekolah. Jadi pulang sekolah kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nah, ini bisa menimbulkan kadang-kadang mereka saking asiknya ngobrol lupa gitu ya, tidak menggunakan masker atau kumpul-kumpul makan bersama. Nah, ini yang harus dihindari atau karena udah lama nggak ketemu, Dok. Ya. Dan terkait sekolah yang sudah lama tidak digunakan, mungkin pihak sekolah selalu memantau kebersihan sekolah, tapi untuk hal ini himbauan untuk ke seluruh masyarakat karena ini sudah mulai masuk antara musim kemarau dan musim hujan, dan hujan juga belum setiap hari, sehingga kemungkinan terjadinya genangan-genangan air ya di wadah-wadah yang terbuka ya, seperti tempat-tempat sampah seperti itu. Ini bisa menimbulkan masalah yang muncul setiap tahunnya, yaitu demam berdarah. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat semua, bahwa bukan hanya COVID yang kita harus waspadai tapi penyakit demam berdarah juga ini sudah mulai banyak kasusnya. Nah, terkait demam berdarah sama dengan 3M juga kita kan. Kalau itu menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, tapi 3M untuk demam berdarah kita harus menutup, menguras, kemudian menimbun, ya itu harus kita waspadai seperti itu. Dan jangan takut, jangan ragu apabila ada di keluarga kita yang mengalami gejala demam, mohon segera dilakukan pemeriksaan, baik itu ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya, sehingga tidak terlambat karena ada beberapa kasus, karena selama ini apabila demam, apabila dibawa ke fasilitas kesehatan, masyarakat itu mungkin trauma ya, karena kemarin kan ada yang demam diperiksa khawatir di-COVID-kan, padahal kami dari kesehatan itu tidak melakukan pengkovitan seperti itu, tidak mengkovidkan seseorang kalau tidak dari hasil pemeriksaan penunjangnya menunjukkan hasil yang positif seperti itu. Jadi jangan khawatir seperti itu, sehingga tidak terlambat penanganannya. Jadi kasusnya adalah kasus demam berdarah karena khawatir, jadi begitu sudah berat baru dibawa ke rumah sakit, khawatir tidak tertolong. Nah, kalau sudah terlambat ya akhirnya terlambat semuanya seperti itu. Nggak diinginkan lah ya kondisi seperti itu. Jadi itu ya, selain ya itu di dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini memang banyak yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi tidak cuman kesiapan dalam hal secara fisik, kesiapan pendidik, terus peserta didik juga, tapi juga kondisi penerapan protokol kesehatan yang harus dipastikan dilaksanakan gitu ya, Dok. Iya, dan ya ternyata kita kadang lupa karena terfokus dengan pandemi yang kita hadapi. Ternyata DB itu juga ini ya, penyakit musiman yang
bakal muncul begitu musim hujan, terutama di masa peralihan seperti ini ya. Iya, betul. Karena Ya. kalau di masa peralihan ini kan terjadi genangan-genangan air ya yang tanpa kita sadari seperti Iya, itu. iya. Dan itu yang memunculkan. Dan itu yang memunculkan. Jadi jangan lalai gitu. Iya, Jangan nah itu. jangan karena fokus sama COVID kita lalai terhadap demam berdarah Iya, seperti iya. itu. Dan ternyata kasusnya juga cukup besar ya, Ya, biasanya cukup musiman, besar. meskipun musiman ya. Ya, betul seperti itu. Iya. Dan memang berbahaya juga demam berdarah gitu, Iya, bisa menimbulkan kematian juga. Iya, iya dok. Nah, mungkin itu ya penutup dan juga himbauan dari Dr. Dwi mengenai penerapan protokol kesehatan, terutama terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang saat ini sudah mulai dilaksanakan. Ada lagi yang ingin disampaikan, dok? Ya, mungkin untuk pembelajaran tatap muka ini semua stakeholder yang terkait mohon untuk selalu menegakkan standar operasional ya, prosedur protokol kesehatan, kemudian juga melakukan pemantauan dan evaluasi Iya. ya secara berkala terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di saat pertemuan tatap muka. Kemudian sekolah juga diharapkan dapat saling berbagi pengalaman ya dan praktek baik dalam penyelenggaraan pembelajarannya selama masa pandemi COVID ini, sehingga antar satu dan sekolah lainnya juga bisa saling melengkapi lah ya dalam teknik-teknik pembelajaran dan melakukan protokol kesehatan tersebut. Kemudian lembaga layanan pendidikan juga melakukan pemantauan berkala terhadap aktivitas pembelajaran tatap muka tersebut ya di sekolah, dan hasilnya nanti bisa jadi merupakan rekomendasi untuk tindak lanjut aktivitas pembelajaran tatap muka selanjutnya. Jadi mudah-mudahan kalau hal ini berhasil, kasus tidak ada, ya mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi gitu ya, diperbanyak lagi diperbanyak. jam tatap mukanya. Iya. Mungkin itu saja, Iya. dan mungkin salam sehat untuk semua. Iya. Tetap 3M, Iya. baik 3M COVID, 3M demam berdarah. Iya, iya, tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan juga apapun aktivitas kita ya tentunya. Oke dok, dan good listeners, demikian perbincangan kita mengenai pembelajaran tatap muka dan juga pelaksanaan atau penerapan protokol kesehatan khususnya di Kota Cimahi bersama Dr. Muhammad Dwi Hadi Isnalini dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan mungkin kita ingin berbagi ilmu lagi di lain kesempatan ya dok. Baik. Jadi terima kasih juga untuk meluangkan waktu dan kedatangannya ke studio. Mudah-mudahan di lain waktu bisa berkenan kembali untuk memberikan arahan, kemudian juga sharing ilmu ya mengenai berbagai hal dalam bidang kesehatan tentunya. Oke, ya, terima kasih, dan good listeners, kita akan berjumpa lagi di perbincangan yang lain di selanjutnya. Dan untuk kali ini saya Harin Gasmara pamit, terima kasih dan sampai jumpa. The best mix of music, the best mix of music. Mix 92. Awalnya terasa aneh, gak nyaman banget. Udah tahu ada wabah, tapi masih sering lupa pakai. Kadang pakai, kadang enggak. Sekalinya pakai, asal nempel di dagu. Kalau begini terus, sekuat apapun, kita bisa kalah. Padahal bersama-sama bisa kita cegah. Daripada bikin diri sendiri dan orang lain susah, kita harus berubah. Pakai masker bisa bikin keren juga. Jangan sentuh bagian luar masker, karena bisa jadi ada virus nempel di sana. Ibarat naik motor, ingat helm. Keluar rumah, ingat masker. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun setelah pegang masker. Pastikan masker menutupi mulut dan hidung dengan benar, menjadi awal menuju hidup baru lebih sehat. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Berubah, usir wabah. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari rakyat Amerika.
Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Satu hal mudah tapi penting untuk menyelamatkan kita semua. Cuci tanganmu pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar demi anak, pasangan, orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, rekan, teman, untuk kesehatan kita semua. Berubah usir wabah. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari rakyat Amerika.